Ini kan jadi pertanyaan penting ya. Kalau korupsi udah begitu menggurita, di mana sebenarnya letak kekuatan terbesar untuk bisa melakukan perubahan? Jawaban mereka berdua tegas banget, nggak ada abu-abu sama sekali. Tanggung jawab dan kekuatan tertinggi untuk membereskan semua ini ada di cabang eksekutif, khususnya ya di presiden. Mereka berpendapat, kalau seorang presiden punya kemauan politik yang kuat, dia pasti bisa membersihkan sistem. Kenapa? Ya karena semua tuas utamanya ada di tangan dia, mulai dari nunjuk jaksa agung sampai ngawasin KPK. Pertanyaan lanjutannya, kalau kuncinya ada di presiden, kok nggak selesai-selesai masalahnya? Nah, disinilah mereka menyinggung soal adanya sistem saling sandara. Sebuah jaringan politik yang rumit, di mana semua pihak seolah saling mengunci dan akhirnya melumpuhkan upaya reformasi yang nyata. Di akhir obrolan, pembicaraan mereka jadi lebih personal. Mereka membahas soal kenapa mereka berdua punya semangat yang sama-sama nggak pernah padam buat berjuang. Dan ini yang menarik banget. Latar belakang mereka kan beda jauh ya. Satu dari keluarga sederhana, yang satunya lagi dari keluarga mapan. Tapi uniknya, keduanya sama-sama ditanamkan keyakinan moral yang sama persis. Ahok bahkan bilang, kepuasan yang dia rasakan waktu bisa menolong warga dengan jabatannya sebagai gubernur, itu rasanya jauh lebih membahagiakan dibanding keuntungan bisnis sebesar apapun. Jadi, poin utamanya adalah bagi mereka berdua, perjuangan ini bukan lagi cuma soal politik. Ini sudah jadi semacam tugas moral, bahkan tugas spiritual untuk menghadirkan keadilan sosial. Pada akhirnya, ada satu hal penting yang bisa kita ambil dari obrolan mereka. Kesimpulannya, masalah negara ini sebenarnya bukan karena kita nggak punya solusinya. Perangkat untuk memperbaikinya itu sudah ada, tapi semua itu nggak ada gunanya kalau nggak ada pemimpin yang punya integritas dan keberanian moral untuk menjalankannya. Dan obrolan mereka meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Di dalam sistem politik yang penuh kompromi dan kong-kali-kong, apakah keberanian segelintir tukang pukul ini saja benar-benar cukup untuk mengubah arah bangsa?